Tahukah kamu bahwa nama Indonesia yang hari ini kita anggap mutlak pernah berada di persimpangan sejarah? Nama ini tidak langsung lahir bersama kemerdekaan, tidak otomatis disepakati, dan bahkan sempat diperdebatkan oleh para pendiri bangsa. Di balik satu kata sederhana itu, ada pertarungan gagasan, identitas, dan arah masa depan. Cerita ini membawa kita jauh sebelum proklamasi, jauh sebelum bendera merah putih berkibar. Wilayah yang hari ini kita sebut Indonesia dikenal dengan banyak nama: Hindia Belanda, Nusantara, Insulinde, Malayonesia. Setiap nama punya makna politik, budaya, dan ideologinya sendiri. Di abad ke-19, istilah Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh James Richardson Logan dan George Winslow Earl, dua ilmuwan barat. Awalnya istilah ini hanya bersifat akademis, sebuah istilah geografis untuk menyebut kepulauan di selatan Asia. Tidak ada muatan nasionalisme, tidak ada cita-cita kemerdekaan. Namun semuanya berubah ketika kaum terpelajar Bumi Putra mulai mengenal istilah itu. Mahasiswa-mahasiswa pribumi di Belanda yang kemudian tergabung dalam Perhimpunan Indonesia mengadopsi kata Indonesia sebagai simbol perlawanan. Bukan lagi sekedar istilah ilmiah, tetapi identitas politik. Disinilah nama mulai menjadi senjata. Menggunakan kata Indonesia berarti menolak identitas kolonial, menolak disebut Hindia Belanda, menolak menjadi bayangan penjajah. Kata itu menyatukan beragam suku, bahasa, dan budaya ke dalam satu imajinasi bersama, bangsa Indonesia. Namun kesepakatan ini tidak datang tanpa perdebatan. Menjelang kemerdekaan, dalam berbagai forum dan sidang, muncul gagasan-gagasan alternatif. Ada yang ingin menghidupkan kembali nama Nusantara, sebuah istilah historis yang merujuk pada kejayaan Majapahit. Bagi sebagian tokoh, Nusantara terdengar lebih asli, lebih berakar pada sejarah lokal. Ada juga yang mengusulkan nama berdasarkan identitas etnis dominan. Ada pula yang menginginkan federasi dengan nama berbeda untuk mencerminkan keberagaman wilayah. Perdebatan ini bukan sekedar soal nama, ini soal visi. Apakah negara baru ini akan berdiri sebagai bangsa modern dengan identitas baru, atau sebagai kelanjutan romantik masa lalu? Soekarno termasuk tokoh yang dengan tegas mendukung nama Indonesia. Baginya, Indonesia bukan hanya nama, tapi janji. Janji tentang persatuan, tentang masa depan yang melampaui suku dan kerajaan. Dalam pidato-pidatonya, Soekarno berulang kali menekankan bahwa Indonesia adalah hasil perjuangan bersama, sebuah konstruksi politik yang disengaja untuk melawan kolonialisme. Nama ini bukan warisan, tapi pilihan sadar. Di sisi lain, tokoh-tokoh seperti Muhammad Yamin kerap mengangkat istilah Nusantara dalam konteks budaya dan sejarah. Namun bahkan Yamin akhirnya menerima bahwa Indonesia adalah nama yang paling mampu mempersatukan. Ketika BPUPKI dan PPKI bersidang, pertanyaan tentang dasar negara, bentuk pemerintahan, dan konstitusi memang lebih dominan. Namun di balik itu semua, kesepakatan tentang nama negara sudah mengerucut. Indonesia dipilih, bukan karena paling tua, bukan karena paling indah, tapi karena paling inklusif. Nama ini tidak mengistimewakan satu etnis, tidak mengangkat satu kerajaan, tidak memihak satu wilayah. Indonesia adalah nama payung. Bayangkan jika nama Nusantara yang dipilih. Mungkin terdengar gagah, tapi bisa jadi terasa Jawa sentris. Bayangkan jika nama berdasarkan federasi daerah. Mungkin demokratis, tapi rawan perpecahan. Indonesia menawarkan sesuatu yang berbeda, sebuah identitas baru yang belum tercemar konflik internal. Namun cerita tidak berhenti di sana. Pasca kemerdekaan, nama Indonesia masih diuji. Dalam berbagai pemberontakan daerah, muncul kembali wacana identitas lokal. PRRI, Permesta, DITII, semua menunjukkan bahwa persatuan tidak otomatis lahir dari nama. Tetapi justru di situ kekuatan Indonesia diuji. Nama ini tidak memaksa keseragaman. Ia memberi ruang bagi perbedaan selama berada dalam satu bingkai. Dalam diplomasi internasional, nama Indonesia juga membawa beban dan harapan. Sebagai negara baru, Indonesia harus memperkenalkan diri ke dunia. Nama ini harus diucapkan di forum internasional, ditulis di perjanjian, dan diakui oleh negara lain. Indonesia menjadi simbol perlawanan negara-negara berkembang. Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955 memperkuat posisi itu. Indonesia bukan hanya nama negara, tapi simbol solidaritas global. Jika kita mundur sejenak dan membayangkan sejarah alternatif, kita akan menyadari betapa rapuhnya momen itu. Satu keputusan kecil bisa mengubah identitas jutaan orang. Nama adalah cerita yang kita ceritakan pada diri sendiri. Hari ini ketika kita menyebut Indonesia, kita jarang memikirkan betapa panjang perjalanannya.
Kita lupa bahwa nama ini pernah diperdebatkan, diragukan, dan dipertaruhkan. Namun justru karena itulah Indonesia bertahan. Ia lahir dari kesadaran, bukan kebetulan. Dari kompromi, bukan paksaan. Dari visi, bukan nostalgia. Indonesia bukan sekedar kata di peta. Ia adalah hasil keputusan berani para pendiri bangsa. Keputusan untuk menciptakan identitas baru yang bisa menampung semua perbedaan. Dan mungkin pelajaran terbesarnya adalah ini. Bangsa besar tidak selalu dibangun dari masa lalu yang perfect, tapi dari keberanian memilih masa depan bersama. Cerita ini mengingatkan kita bahwa bahkan sesuatu yang terlihat pasti hari ini pernah hampir berubah selamanya.